Itu ada yang tanya di grup, pertanyaannya itu yang mana ini? Soal yang satu atau yang kedua? Loh, Iya, nomor 2 kayak kok ada yang bilang nomor 2. dua itu maksudnya paling udah ketika ngono. Oh iya. Ini nomor satu, nomor dua, guys. Apa sih cinta? Ada nggak orangnya ini? Dua-duanya. Iya, coba ya. Podcast baru. Di sini pertanyaannya, sebuah perusahaan memberikan komisi kepada salesman dan ketentuan sebagai berikut. Bila seseorang salesman dapat menjual barang hingga 2 juta, maka dia akan mendapat uang jasa sebesar 100.000 ditambah dengan uang komisi sebesar 10% dari pendapatan hari itu. Bila seorang salesman dapat menjual barang di atas 2 juta hingga 5 juta, maka dia akan mendapat uang jasa sebesar 200.000 ditambah dengan uang komisi sebesar 15% dari pendapatan hari itu. Bila seseorang salesman dapat menjual barang di atas 5 juta, maka dia akan mendapat uang jasa sebesar 300.000 ditambah dengan uang komisi sebesar 20% dari pendapatan hari itu. Bangunlah program untuk menghitung pendapatan seorang salesman hari itu. Nilai hasil penjualan dimasukkan melalui C-Option Pen. Pakai C-Option Pen ya. Menghitung nilai hasil penjualan dimasukkan melalui C-Option. Nah, berarti kita buat C optionnya dulu ya. Nggak ada share screen-nya atau Cak? Oh ya, share screen ya, lupa. Benar. Mana ya? Bentar. Udah kelihatan? Kelihatan nggak? Udah. Udah, Kak. Untuk C-Option kan kita perlu import ya. Import Java. Ayo. C-Option itu Java X. Java X. Swing ya.
G opsi. Buat importnya J option itu lupa ya. Pakai AI enggak sih? Import Java. Ayo. Nah, tadi kan di sini kan dia ada 3 kondisi ya. Yang pertama, jika barangnya dijual hingga 2 juta. Terus yang kedua, lebih dari 2 juta kurang dari 5 juta. Terus yang ketiga, bila seorang seller dapat menjual barang di atas 5 juta. Pertama itu kan yang dicari itu ya, menghitung pendapatan. Nah, inputannya kan di sini pendapatan berarti ya. Apa pendapatan penjualan? Kita buat variabel dulu untuk menampungnya. Pendapatan jual. Terus kita tentukan dulu variabelnya yang dibutuhkan itu. Pertama pendapatan penjualan, terus udah itu aja sih. Lalu kita buat kondisinya pakai if else. Di sini enak sih pakai if else. Jika di sini pendapatan jual itu yang pertama, bila seseorang seharusnya dapat menjual barang hingga 2 juta. Ini hingga 2 juta, berarti kan kalau di bawahnya nggak dapat, kalau di atasnya, jadi 2 juta, kalau di atasnya 2 juta itu nggak termasuk kategori yang pertama. Berarti pakai yang sama dengan 2 juta. Maka di sini buat variabel lagi untuk menampung hasil dari ini, hasil dari penjualan, pendapatan, hasil akhir loh, katakan. Terus bila seseorang dapat menjual barang hingga 2 juta, maka dia akan mendapatkan uang jasa sebesar 100. Berarti hasil akhir sama dengan dia mendapatkan
uang jasa sebesar 100.000 ya. Lalu ditambah dengan komisi sebesar 10% dari pendapatan. Berarti 10%-nya dari pendapatan. Ditambah pendapatan jual. Kali 10% itu kalau di desimal berapa? 0,1. Ya, Kak. Ini Iya. 0,1 ya. Oh iya. Ini kan kita bisa berarti buat dulu. Komisi. Jadi nanti ini hasilnya double. Komisi coba aja dah. Double. Pendapatan jual. Kali 0,1. Hasil akhir. Jadi hasil akhirnya dari 100.000 ditambah pendapatan jual 0,1. Nah, terus yang kedua itu bila seorang salesman dapat menjual barang di atas 2 juta. Jadi kalau 2 juta kan masuknya ini. Kalau di atas berarti positif pendapatan. Iya bila Kalian jual lebih besar, lebih besar dari 2 juta dan di situ kan di atas 2 juta, di bawah 5 juta. Berarti itu hingga 5 juta, 5 jutanya termasuk nggak? Berarti hingga 5 juta. Oh, berarti 5 jutanya masuk hingga 5 juta. Iya, Berarti masuk, Kak. pendapatan jual itu kurang dari sama dengan 5 juta. Dan hasil akhirnya gimana? Sama dengan dia mendapat uang jasa 200.000. 200.000 ditambah pendapatan dikali berapa itu? 15%, berarti desimalnya
15% tuh desimalnya berapa? Apa? 0,15. 0,15. Ini. Terus Else lagi yang ketiga tadi presentasi sama dapat menjual barang di atas 5 juta. Di atas 5 juta, 5 jutanya kan nggak termasuk. Berarti lebih besar dari 5 juta. Maka dia akan mendapat uang jasa sebesar 300.000. Hasil akhir sama dengan dia mendapat 300.000 lalu ditambah pendapatan jual dikali 20%. 20% itu desimalnya berarti 0,20. Ini kan. Terus outputnya mintanya kan C option. Outputnya C option. Inputnya coba kita masukkan C option aja juga. C option. Jadi C option untuk inputan itu taruh di atas. C option print. Jadi kalau string ke double apa kemarin? Caranya gimana? Kan inputan dari C option itu nilainya string. Kalau ingin dirubah jadi double gimana caranya? Halo. Halo, di itu Kak, di apa namanya? Double parser in. Iya, aduh lali aku. Double parser masukkan C option. Inputan dari C option itu apa namanya? String ya. Show input untuk inputan C option. Show input dialog. Ini integer. Lalu outputnya kita buat C option juga. Untuk C option output itu C option dot show message dialog. Iya ini 0. Apa kata-katanya apa ya? Hasil akhir
pendapatan akhir. Pendapatan sales. Di sini kan nanti kalau datanya itu yang diinputkan kurang dari 2 juta kan belum ada nih. Kita buat LC-nya berarti. Hasil akhir kan dia nggak dapat apa-apa, jadi hasil akhirnya ya sama dengan pendapatan. Masukkan hasil penjualan, coba ya, bisa nggak? Masukkan hasil penjualan, misal 2 juta. Bener nggak ini? 300.000. Oh ya, kita habis pendapatan ini kan komisinya 100.000. Berarti ini masih ditambah pendapatan jual. Misal kita 2 juta. Kalau ini mau enggak 0, gini ya. Double ke integer gimana, Mas? Nggak bisa. Double ke integer kemarin gimana? Halo. Double, max double itu. Pakai apa? Double ke integer. Agak lupa ya.
itu kemarin pertama ya. Double ke integer pakai in. Oh, yang dikurung itu innya. Lupa. Berarti coba masukkan 2 juta. Ini hasilnya 2.300.000. Kalau yang diinputkan itu di bawah 2 juta, misal 1.500.000. 1.500.000. Kalau yang diinputkan itu di atas 5 juta, di atas 2 juta, Rp3.650.000 itu. Nah, jadi untuk soal yang pertama ini kan itu disuruh itu hasil akhir dari pendapatan seorang salesman. Jadi ketika kita mau membuat program itu, kita tentukan dulu variabel apa aja yang dibutuhkan. Di sini kan berarti yang pertama itu kan nanti itu ada kata-kata bila seorang salesman dapat menjual barang. Berarti kan kita harus punya dulu variabel untuk si salesman-nya untuk menjual barang. Jadi kita buat pendapatan jual. Jadi hasil dari yang salesman jual itu dapat berapa? Jadi pendapatan jual. Nah, di sini berhubung mintanya si option, ya udah kita buat si optionnya. Si option kan si option show input dialog message. Nah, berhubung di option ini itu nilainya nanti itu string yang dimasukkan, kita buat jadi double, pakai double parseIn. Dari string ke double kan pakai double dot parse double deh. Double dot parse double. Yang menabung berarti double. Kenapa kok double? Soalnya nanti kita akan kalikan ini 0, ini nanti. Nah, terus di situ kan langsung ada itu kondisi. Bila itu kan berarti sebuah kondisi. Bila seorang salesman dapat menjual barang hingga 2 juta, berarti kan sama dengan 2 juta. Hingga 2 juta. Pendapatan jual sama dengan 2 juta. Maka berarti hasil akhir ini untuk nanti menampung dari hasil akhir. Kita buat double. Soalnya kan di sini ada double juga. Double kita harus ya ditampung di variabel double. Nah, hasil akhir kondisi yang pertama, jika itu penjualannya itu hingga 2 juta, maka hasil akhirnya itu dia akan mendapat uang 100.000. Mendapat uang 100.000 ditambah dengan uang komisi. Jadi 10%-nya dari pendapatan jual. Jadi ini pendapatan jual dikali 0,1. Lalu ditambah pendapatan jual lagi. Jadi nanti totalnya dari pendapatan jual dia dapat komisi 100.000, lalu dia juga mendapat 10% dari pendapatan jualnya.
nanti ditampung di hasil akhir. Lalu kondisi yang kedua, bila seorang salesman menjual, berarti kalau di atas kan lebih besar 2 juta. Kenapa kok nggak sama dengan di sini kan soalnya di atas 2 jutanya. Bukan berarti 2 juta itu tidak termasuk. Di atas 2 juta hingga 5 juta, berarti 5 jutanya termasuk. Hanya hingga 5 juta. Kalau hingga kurang dari 5 juta itu berarti nggak pakai sama dengan ini. Kalau hingga kalau hingga 5 juta berarti 5 jutanya termasuk. Hingga 5 juta maka si salesman mendapat uang jasa sebesar 200.000 ditambah pendapatan jual ini 0,15% dari pendapatan jual. Lalu ditambah pendapatan jual. Nanti ketemu hasil akhirnya. Nah, kondisi yang ketiga, bila seorang salesman dapat menjual barang di atas 5 juta, ini kan di atas 5 juta, berarti 5 jutanya kan tidak termasuk, berarti pendapatan jual lebih besar 5 juta, maka hasil akhir itu dia mendapat 300.000, lalu ditambah 20% dari pendapatan jual. Pendapatan jual kali 0,20. Lalu ditambah pendapatan jual. Nah, lalu tambahkan else. Kan di sini kan udah tuh 3 kondisi. Nah, else di sini dia bertujuan untuk, kan di sini kan kita jaga-jaga untuk ketika si salesman itu mendapat kurang dari 2 jutanya. Nah, ketika kan kalau di bawah 2 juta tidak termasuk 3 kategori ini ya. Berarti selain ini, berarti dia menjual barang itu kurang dari 2 juta. Maka kan kalau kurang dari 2 juta, ya udah dia mendapatkan itu apa yang dia dapat aja. Jadi hasil akhir pendapatan jual. Atau di sini kayaknya cuma pendapatan jual sama komisi 100.000 deh. Pendapatan jual nggak termasuk deh. Berarti kalau dia dapat kurang dari 2 juta, berarti nggak dapat apa-apa. Atau gimana? Gimana? Pemahaman kalian dari soal itu gimana? Gimana? Bila seorang dapat menjual barang hingga 2 juta, maka dia akan mendapat uang jasa sebesar 100 ditambah dengan 10% dari pengeluaran. Kayaknya enggak sih berarti ini. Kalau berarti dia cuma dapat, berarti salesman cuma dapat komisi sama itu uang itu 100.000, 200.000, 300.000. Berarti si ini nggak usah berarti. Kayaknya gitu sih. iya Kak. Berarti ini nggak usah. Berarti kalau dia berarti ini Kalau kurang dari 2 juta soalnya nggak ditunjukkan di soal, jadi ini nggak dihitung Kak. Nggak. iya, tapi kan berarti kan 0 berarti kan. Berarti si salesnya itu nggak dapat apa-apa. Iya. Iya. Kalau diprogramin loh. Berarti si salesman kan gimana? Berarti si Kalau- salesman kan berarti nggak dapat apa-apa.
Ya itu makanya. Kalau saya kan juga, udah juga nyoba ya Kak. Kalau saya kurang dari 2 juta itu enggak saya hitung. Soalnya yang saya hitung targetnya antara sama dengan 2 juta sampai lebih dari 5 juta itu. Jadinya yang kurang dari 2 juta ya diabaikan. Iya. Nggak mau. Ya tapi sama bisa. aja kalau hasil akhirnya ini nanti sama dengan nol, kan ya tetap apa kan? Atau ini hasilnya dihapus juga. Tapi yang pakai Elsa aja nggak apa-apa. Nanti kan gini. Jadi kalau ngerjain tugas itu dilihat dulu variabel yang dibutuhkan itu apa aja. Terus apa yang tepat untuk sebuah program itu. Di sini kan dia pakai kondisi. Jadi ya udah. Kita pakai if else. Itu aja sih. Gimana? Ada yang ditanyakan? Ada yang masih belum paham nggak? Ini udah jam 9 ya? Kalian jam 9 udah masuk ya? Ya Kak, ini acara Maliki Fest-nya mau mulai. Gimana kan Mas Lingga? Kenapa Kak? Mas Lingga. Oh, Kak Ya, Lingga. Jam 9 udah mulai prastatiknya. Kalau misal prastatiknya udah mulai, ya kita akhiri aja nggak apa-apa. ya diakhiri aja. Udah. Kalau